Pemirsa, setelah melewati banyak tantangan di tahun 2022, bagaimana kira-kira pergerakan Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan sebagai indikatornya di tahun 2023 ini? Apakah kemungkinan akan bisa menguat atau akan bergerak sideways? Saham-saham sektor apa saja yang bisa memberikan potensi keuntungan? Saat ini kita sudah terhubung dengan praktisi pasar modal William Hartanto. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak William, 2022 kita lihat kenaikan harga energi itu memacu inflasi, inflasi memicu Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga dan ini akhirnya kemudian juga menekan angka pertumbuhan walaupun masih positif. Kalau kita lihat di 2023, The Fed kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga tapi tidak seagresif 2022, Bank Indonesia juga akan seperti itu. Apakah ini artinya akan ada pergeseran minat atau potensi keuntungan, Pak? Kalau tahun lalu kita lihat komoditas itu salah satu yang menguat signifikan. Tahun ini bagaimana nasib saham-saham sektor komoditas? Baik, pastinya akan ada rotasi sektor ya. Jadi ketika satu sektor sudah menguat signifikan, itu akan rawan mengalami profit taking, baik itu oleh karena satu sentimen atau karena dari pelaku pasar sendiri. Dan betul saat ini yang diperhatikan oleh pelaku pasar adalah kebijakan The Fed. Apakah benar seperti yang dikatakan, tidak seagresif yang sebelumnya atau tidak. Itu yang akan menentukan arah market saat ini. Cuman memang kalau lihat dari marketnya langsung, di sektor energi memang terlihat jenuh ya. Bahkan beberapa saham-saham batu bara sudah mulai mengalami pelemahan harga. Jadi kalau saya lihat langsung dari marketnya, saya bisa mengatakan bahwa memang saat ini di sektor energi itu ada potensi pelemahan dikarenakan ada rotasi sektor. Rotasi sektor itu maksudnya adalah pergantian aja kepada sektor lain yang sebelumnya pada tahun lalu itu nggak mendapat giliran menguat gitu ya, gantian. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya sih kondisi ini tidak membawa efek yang signifikan terhadap market, dalam artian nggak lantas membuat jadi melemah signifikan terhadap IHSG-nya, mungkin malah ada potensi penguatan. Kenapa? Karena ketika terjadi sektor rotation, itu sebenarnya kan perpindahan arus dana dari pelaku pasar itu akan lebih merata ke sektor-sektor yang lain ya, sehingga yang mengalami penguatan akan lebih banyak, nggak terkonsentrasi pada sektor tertentu. Itu juga yang memicu pandangan kalau dari saya kenapa IHSG itu di 2023 ada potensi untuk penguatan. Walaupun memang sejauh ini ya, kalau kita lihat sampai saat ini, arahnya sih masih lebih cenderung ke sideways, karena melihat dari trennya, IHSG masih belum bisa melewati resisten nih di 6740. Cuman secara garis besarnya saya bisa bilang sih arahnya kita menguat. IHSG akan menguat tahun ini, beberapa analis mengira atau memperkirakan 7.500, ada angka cantiknya di situ. Kalau Anda setuju dengan itu atau memang menguat tapi tidak sebanyak itu, Pak William? Saya agak lebih rendah aja, sekitar 7.300 ya, karena memperhitungkan bahwa kalau dari tahun lalu kita melihat bahwa saham-saham penggerak indeks ya, itu yang maksud saya yang bobotnya besar terhadap indeks, itu nggak kompak ya, kayak yang teknologi menurun, yang big banks-nya, yang bank konvensional ya, bank besar itu menguat, tapi saat ini kan juga tertekan karena ya itu profit taking tadi yang saya bilang. Jadi kalau perkiraan saya, jika dengan beberapa aspek lain, penguatan saham-saham yang memiliki bobot besar terhadap indeks itu mungkin impact-nya akan kecil terhadap IHSG, sehingga perkiraan saya kalau sepanjang tahun 2023 target saya nggak terlalu tinggi, sekitar 7.300, dan menurut saya sih mungkin aja lebih jika ada sentimen yang lebih menjadi doping ya untuk market ya, tapi kalau untuk perhitungan rata-ratanya aja sekitar 7.300 kalau dari saya. Kalau tahun lalu kan disebut-sebut saham sektor komoditas, khususnya komoditas energi ya Pak William, batu bara kalau spesifik lagi itu menjadi motor penggerak indeks harga saham gabungan. Kalau tahun ini apakah masih tetap bisa menjadi motor penguat paling utama untuk indeks, atau memang tadi yang sempat Anda katakan akan ada rotasi? Kalau rotasi itu ke sektor apa tahun ini, Pak? Baik, masih sekitar energi, cuman jadi lebih terpecah, nggak cuma di batu bara seperti tahun lalu, tapi ada juga di minyak ya. Di minyak juga, lalu untuk sektor tambahannya ya oil, betul. Ya, oilnya ini include WTI sama CPO ya. Lalu kalau sektor lainnya yang saya lihat ada potensi menguat itu di otomotif. Kenapa otomotif? Perkiraan saya adalah karena dimulainya industri kendaraan kendaraan listrik, electric vehicle maksud saya gitu. Itu dimulai dari akhir tahun kemarin kan sudah mulai, jadi ada potensi penguatan juga di sini. Iya. Saham perbankan, terutama saham-saham emiten besar, big caps, tahun lalu itu juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang umur emitennya malah Pak William, karena memang suku bunga
naik begitu rupa ya, di atas 2% kalau tidak salah untuk BI. Kalau Anda lihat tahun ini kan diperkirakan tidak akan seagresif tahun lalu kenaikan suku bunga. Apakah saham-saham perbankan big caps ini Pak, saham-saham Himbara, saham BCA, Danamon, itu masih bisa memberikan potensi keuntungan atau kita hanya akan bisa menikmati koreksinya saja karena sudah naik mahal atau tinggi sekali tahun lalu? Tetap bisa. Jadi saham-saham saham-saham perbankan kan tuh cenderung yang menggerakkan indeks kita juga ya. Jadi pada saat momen tertentu untuk menggerakkan indeks saham-saham ini akan ikut mengalami penguatan. Cuman memang perkiraan saya dibandingkan dengan tahun lalu mungkin agak lebih kurang terasa profitnya. Karena jika suku bunga tidak dinaikkan seagresif dulu atau misalnya ternyata suatu ketika akan turunkan, itu mungkin akan membuat prospeknya kurang menarik karena potensi penurunan dari bunga ya, dari bunga kredit gitu ya, itu juga akan membuat saham perbankan jadi kurang diminati. Dan kalau dari marketnya saya menilai memang ada profit taking aja karena memang sebelumnya sudah sempat harganya all time high, jadi nyambung sih kalau kita antara sentimen dengan pergerakan harga sahamnya saat ini. Oke, Pak William, di akhir tahun lalu pemerintah mencabut status PPKM. Walaupun ini tidak membuat kondisi darurat kesehatan Indonesia berubah, tapi ini sudah nyata mendorong orang untuk bergerak, kemudian belanja. Apakah kemudian ini artinya kita bisa langsung terjemahkan tahun 2023 ini saham-saham sektor retail, saham-saham sektor consumer goods akan menguat lebih kuat dibandingkan tahun lalu dan kita boleh masuk ke sektor ini, atau seperti apa pandangan Anda, Pak? Di awal-awal bisa untuk sebagai bentuk respon terhadap sentimen, cuma yang namanya sentimen apalagi regulasi kan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi sentimen ini dimanfaatkan untuk mengambil momentum jangka pendek aja. Memang betul sektor retail itu mengalami penguatan dengan adanya sentimen PPKM yang dicabut ini. Jadi kita manfaatin untuk jangka pendek karena anggapan saya di waktu yang akan datang kita nggak akan pernah tahu kalau tiba-tiba diterapkan lagi atau tidak gitu kan, karena kasus COVID kan akan berubah-ubah terus kan. Atau ketika kalau meningkat mungkin PPKM lagi, kalau misalnya enggak dan saya tekan ya biasanya PPKM bisa dicabut terus gitu. Jadi kita antisipasi aja kalau sewaktu-waktu akan diterapkan kembali. Anda prefer kita short term ini masuk ke consumer goods atau ke retailnya, Pak? Retailnya. Retail sektor? Ya. Retail sektor kalau boleh dipilah emiten yang memang menyasar segmen ekonomi atas, menengah, atau bawah? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi kalau atas memang belum akan signifikan berpengaruh begitu ya? Betul. Oke, Pak William, kembali ke saham sektor energi atau komoditas khususnya batu bara, Pak. Ini belum lama kan kita dengar Tiongkok akan kembali mengimpor batu baranya dari Australia karena memang kebutuhannya meningkat saat Tiongkok melepaskan kebijakan zero COVID dan juga hubungan yang sudah lebih membaik. Apakah ini artinya harga saham batu bara Indonesia akan langsung tertekan atau memang akan tetap masih tinggi karena Tiongkok juga masih tetap membeli dari Indonesia? Ini jika melihat dari sentimennya memang harusnya sih sentimennya positif ya. Cuman kalau saya melihat dari harga pasar, dalam artian saya melihat respon pelaku pasar ini nggak kelihatan terlalu direspon sejak ada kebijakan, ada sentimen tersebut maksudnya. Jika ada sentimen tersebut tidak terlihat respon pasar yang langsung signifikan ya, dari saham-saham batu bara juga belum menguat sampai gimana banget. Ini saya masih memperhatikan adanya tekanan jual yang cukup besar di saham-saham sektor batu bara saat ini. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan, walaupun sentimennya bagus, tetap perlu disarankan untuk wait and see ya, karena kita berarti kan melihat sentimen positif pada saham-saham yang secara sektoral udah menguatnya cukup tinggi. Ini sebenarnya tetap membuat tingkat risiko akan lebih tinggi juga gitu. Dengan walaupun sentimen ini positif, yang dikhawatirkan terlalu menganggap ini sebuah sentimen positif lalu membeli harga saham di saat yang tinggi menjadi tidak tepat gitu. Jadi wait and see, apabila dari marketnya sendiri terlihat tidak ada penguatan lanjutan, di mana saat ini juga saham-saham batu bara lagi melemah, itu sebaiknya malah sell on strength aja, manfaatkan sentimen ini. Oke. Kalau berangkat dari indeks sekarang ya yang di kisaran 6.700-an Pak William, dan Anda tadi perkirakan on top-nya mungkin 7.300, itu kan hanya sekitar naik 600 poin ya. 600 poin itu hanya sekitar 10% tahun ini. Artinya apakah memang saham jadi lebih tidak menarik dibandingkan tahun lalu, atau justru tahun ini kita harus beli
dengan alokasi yang perlahan-lahan untuk antisipasi setelah 2024, Pak? Oh, enggak juga. Memang itu tadi kan perhitungan indeks. Bukan berarti secara keseluruhan pasar modal menjadi jelek. Karena saya melihat di tahun ini, justru peluangnya akan lebih banyak di saham-saham second liner yang mana pergerakannya tidak membawa efek terhadap IHSG. Gitu. Jadi Second kalau liner menurut itu sektor mana, Pak, yang paling bisa memberikan potensi keuntungan untuk investor? baik, itu bisa investor bisa memperhatikan sektor peternakan, lalu ada sektor yang tadi minyak ya, dalam hal ini WTI sama CPO juga, itu bisa jadi perhatian. Dan otomotif, saya sih jagokannya 4 sektor ini, dan bisa ngambil beberapa saham second linernya, misalnya di otomotif ada MPMX, itu bisa jadi pilihan. Untuk peternakannya ada Java, dan ya untuk peternakan kita ambil Java, dan untuk CPO-nya ada SIMP dan DSNG yang saya rekomendasikan. Gitu. Ini untuk second liner tentunya short term saja, trading, atau bisa simpan sampai akhir tahun? Si short term aja, ya pendek menengah sih ya, jadi bisa Pendek beberapa menengah. bulan juga. Nggak short term HP hitungan hari doang gitu. Jadi memang benar-benar harus melihat situasi yang terjadi seperti apa begitu ya? Betul. Baik, kita ikuti nanti sepanjang tahun ini seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Pak William Hartanto sudah memberikan view untuk indeks harga saham gabungan di tahun ini. Selamat pagi Pak William.